Halo, di video kali ini saya mau cerita bagaimana pelayanan psikiater di Jerman ya. Jadi, saya sekarang udah berhenti sementara dari kerjaan saya. Di tempat kerja saya itu sekarang berlaku 2G, 3G. 3G artinya kamu kalau mau kerja itu harus udah sembuh dari corona, artinya udah kebal, atau kamu itu udah divaksin, atau kamu itu tiap hari harus diteskan. Dan karena saya nggak divaksin, saya harus tes tiap hari. Sebetulnya nggak masalah, saya udah menjalaninya hampir 1 bulan terakhir ini ya. Kemarin sebelum saya memutuskan untuk cuti, untuk ya berhenti sementara gitu ya, karena kita dikasih selebaran gitu, bahwa kalau kita tidak mengikuti persyaratan ini, resikonya kita harus diam di rumah dan tidak digaji kan, tanpa digaji. Jadi buat saya yang nggak divaksin itu, kalau saya menolak untuk tiap hari dites corona, saya bakalan dirumahkan dan tidak dapat gaji gitu. Itu kita udah dapat peringatan itu sejak awal-awal ini corona merebak di Jerman ya. Jadi ya saya jalanin ya selama beberapa minggu kemarin. Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau kita boleh ngetes sendiri gitu. Artinya walaupun mungkin ada orang yang ngeliatin, tapi kita masukin alat tesnya ke hidung kita itu kita sendiri gitu. Karena kalau orang lain yang masukin kan sakit gitu ya, dan nggak pakai perasaan. Sementara kalau saya di tempat tes yang resmi itu, saya udah beberapa kali ngalamin dan itu nggak pernah sampai dalam. Mereka cuma ngambil sampel yang di luar bagian hidung, di bagian luar aja, nggak sampai ditusuk ke dalam. Nah akhirnya satu kali saya masuk ke satu tempat, dan saya pernah cerita mungkin ya, dan saya ngalamin nggak enak gitu. Mereka nggak ngizinin saya tes sendiri, tapi mereka yang ngirim orang yang masukin ke hidung saya sampai nggak nyaman banget. Akhirnya saya memutuskan saya nggak mau lagi ke tempat itu, dan saya nggak mau kerja lagi. Akhirnya ya udah, saya bilang ke bos saya itu nggak mau ke tempat kerja lagi. Saya terima konsekuensinya bahwa saya nggak nerima gaji lagi. Dan benar-benar keadaan di Jerman ini mengharuskan orang untuk wajib vaksin kayaknya. Dan kalau itu terjadi, saya bilang kemungkinan besar saya bakalan berhenti. Terus saya dapat kabar lagi, oke, akhirnya mereka memutuskan untuk nggak memutus kontrak kerja saya, karena saya sudah dikontrak untuk seterusnya, dan mereka mengizinkan saya cuti tanpa dibayar, dan kapan saja saya memutuskan untuk kembali kerja saya boleh. Dan akhirnya ya udah, karena situasi ini bikin lumayan stres ya. Jadi kita ini lagi ditekan supaya semua orang itu divaksin, dan saya masih nggak mau karena saya masih memikirkan efek sampingnya dan segala macam. Saya masih mau tunggu sampai mereka selesai uji coba. Akhirnya saya telepon psikiater saya bilang situasi ini benar-benar bikin saya benar-benar terganggu ya secara mental. Itu betul-betul kita itu dibikin emang sengaja gitu, supaya akhirnya kita nggak tahan. Akhirnya kita benar-benar stres karena kita nggak bisa kemana-mana lagi. Buat yang divaksin itu berlaku lockdown ya. Akhirnya ya kita menyerah gitu ya. Akhirnya udahlah, daripada kita gila gitu ya, daripada kita stres sendiri, ya udahlah, banyak yang memutuskan. Walaupun cuaca di Jerman bisa dilihat sekarang ini benar-benar dingin, nggak enak gitu di luar, tapi banyak orang yang antri berjam-jam di luar untuk mendapatkan vaksin karena mereka nggak tahan dengan tekanan yang dibikin sama pemerintah. Tapi saya bertahan dan saya memutuskan untuk tidak divaksin dulu.
Dan ya udah, saya bilang sama psikiater saya memutuskan untuk cuti kerja. Dan psikiater saya tanya, kalau begitu gimana, kalau kamu nggak punya uang nanti gimana? Saya bilang, ya itu resiko yang saya harus tanggung. Ya, walaupun secara ekonomi saya lagi kesulitan juga, ya perusahaan suami saya juga lagi kesulitan secara finansial, tapi akhirnya saya putuskan saya harus bertahan aja gitu dengan kondisi yang ada gitu, dengan keuangan yang minim. Dan psikiater saya akhirnya bilang, ya udah, oh ya situasinya begini, saya waktu saya telepon itu sebetulnya ya, saya mau bikin janji mau ketemu sama psikiater. Karena terakhir saya ketemu sama psikiater itu saya bilang bahwa saya udah baik loh, udah mendingan, udah nggak perlu lagi ke psikiater. Saya bilang mungkin obat juga bakalan saya kurangin gitu. Ternyata situasinya berubah dan saya uh, kembali tidak baik secara mental ya, karena situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Akhirnya saya telepon, saya bilang bisa nggak saya bikin janji untuk ketemu sama psikiater, dan mereka bilang nggak bisa karena pasiennya lagi numpuk dan si psikiater ini lagi sakit. Jadi dia sendiri nggak bisa datang ke tempat praktek karena lagi sakit gitu ya. Karena emang situasi di Jerman kalau cuaca musim dingin kayak begini banyak orang yang sakit. Sakitnya itu ya biasa sakit tiap tahun, tiap musim kalau lagi dingin begini ya flu, batuk, pilek. Nah, oke, saya bilang oke kalau begitu. Saya uh, tunggu aja kalau misalnya ada pasien yang membatalkan janjinya, mungkin saya bisa masuk ke situ. Terus si resepsionisnya bilang, oke kalau begitu saya nanti suruh sama psikiaternya untuk telepon Anda ya. Karena psikiaternya ini lagi sakit jadi nggak masuk ke tempat praktek. Ya udah, saya bilang oke. Dia tahu kan nomor telepon rumah saya. Anda di rumah kan? Iya, saya di rumah. Saya lagi sakit. Jadi saya juga walaupun sakit secara fisik nggak terlalu ya, tapi sakit secara mental. Jadi saya pikir saya ngapain saya keluar di cuaca kayak begini, saya lebih baik saya di rumah kan. Terus nggak berapa lama ada telepon. Jadi psikiater saya ini dalam keadaan sakit pun dia masih kerja di rumahnya. Dia nelponin pasien. Jadi begitu bagusnya pelayanan psikiater ini di Jerman. Jadi kami konsultasi lewat telepon. Bisa saya dengar suara psikiater saya itu benar-benar suaranya suara orang sakit ya, sakit flu gitu. Dan dia bilang, ya udah kalau begitu nanti saya kasih surat keterangan sakit supaya Anda masih bisa dapat gaji, tapi nggak bisa seterusnya, nggak bisa sampai berbulan-bulan, nggak bisa sampai corona selesai. Saya bilang ya iyalah, saya juga ngerti, saya juga nggak berharap saya digaji kalau memang saya nggak kerja, saya nggak mau makan gaji buta. Tapi sebetulnya saya bukannya nggak mau kerja gitu, karena situasinya ini benar-benar buat saya itu nggak nyaman gitu ya kalau saya terus harus begini di tempat kerja. Dan juga terus terang aja kalau suhu atau cuaca tiap hari saya pagi-pagi masih gelap keluar bersihin salju dulu di mobil yang nempel gitu kan. Jadi saya nggak mau keluar juga gitu. Kalau bisa ya udahlah, saya mendingan cuti dulu gitu sementara musim dingin gini. Kita dikasih vonis juga sama Menteri Kesehatan, kalau kamu nggak divaksin kamu nggak akan bertahan akhir musim dingin ini, kalau kamu kena corona kamu bakalan mati, dia bilang gitu kan. Karena untuk orang-orang yang seperti saya yang beresiko memang kemungkinan besar nggak bakalan kuat nahan corona. Tapi saya istilahnya saya beriman aja gitu bahwa kalaupun saya diizinkan gitu ya untuk hidup, itu memang kasih karunia Tuhan. Kalau memang waktu saya di dunia ini udah selesai juga, saya udah siap. Jadi buat saya ngapain gitu, kalau emang selesai musim dingin ini saya bakal menghadap yang maha kuasa, ngapain gitu saya bela-belain kerja. Mendingan selama waktu yang tersisa ini saya pakai untuk lebih mendekatkan diri sama yang di atas kan. Jadi saya ambil keputusan, ya udah saya bilang sama psikiater juga, oke, saya nanti saya ambil surat izin nggak masuk kerjanya, dan saya dapat sampai 1 bulan ini harusnya ya saya masih dibayar walaupun saya nggak kerja, karena saya ada surat keterangan sakit dari dokter, dari psikiater kayak gitu. Jadi ya kesimpulannya bahwa
pelayanan untuk orang yang punya penyakit mental di Jerman itu cukup bagus. Memang kita tiap bulan harus bayar asuransi kesehatan yang tidak murah, tapi itu sebabnya saya rutin berobat gitu ya. Untuk penyakit apapun karena kita udah bayar dan bukan murah gitu bayarnya, jadi ya memang harus dipakai kalau nggak rugi kan. Jadi memang saya langganan ke dokter, bukan cuma karena untuk ya emang lebih baik begitu ya. Kalau di Indonesia mungkin saya males ke dokter, tapi kalau di sini sayang banget kalau kita bayar dan kita tidak pakai gitu. Jadi pelayanannya juga tidak mengecewakan. Bayangin dokter yang sakit pun masih sempat-sempatnya nelpon pasiennya untuk melayani kebutuhan pasiennya. Jadi itu benar-benar suatu kepuasan bagi saya sebagai pasien di Jerman ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Saya harus siap-siap, ini cuaca kayak begini males banget keluar, tapi kadang-kadang harus keluar ya. Kasihan sih yang kerja di luar dalam keadaan kayak gini, kayak suami saya masih kerja di luar sebagai kuli bangunan, tapi ya itulah resiko di Jerman. Cuaca seperti apapun kita harus siap untuk menghadapinya.